Selamat pagi, salam IPS. Gimana keadaan sahabat-sahabat pembelajar IPS? Mudah-mudahan semuanya sehat. Dalam BDR kali ini, kita akan membahas sejarah pengaruh masuknya Islam di Indonesia. Sahabat-sahabat perhatikan tayangan ini, karena di akhir video ini ada evaluasi yang harus dikerjakan. Untuk itu, ikuti sampai selesai video pembelajaran ini. Selamat menyimak. Masuknya Islam ke Indonesia. Sumber sejarah mengenai masuknya pengaruh Islam di Indonesia diperoleh dari catatan tertulis dari pedagang Arab. Yang kedua, catatan perjalanan Marco Polo, penjelajah Italia yang singgah di Perlak sekitar tahun 1292 Masehi. Berikutnya catatan Tom Pires, penjajah Portugis. Yang berikutnya adalah catatan bangsa Arab mengenai masa awal masuknya Islam ke Indonesia. Para sejarawan berpendapat bahwa ada beberapa teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, teori Mekah atau Arab. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Itu menurut Buya Hamka. Islam berasal dari Mekah, dikemukakan oleh Anthony H. Jones. Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 Masehi adalah catatan dari dinasti Tang yang berjudul Hansin Tangshu. Lalu yang berikutnya, teori Persia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Berasal dari Persia, dikemukakan oleh Hussein Jayadiningrat. Ini dilihat dari tradisi kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan tradisi di kebudayaan di Persia, Iran. Demikian juga adanya kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan. Yang ketiga adalah teori Gujarat. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 berasal dari Gujarat, India. Teori ini dibedakan menjadi dua, yaitu Islam yang dibawa oleh orang India berasal dari India bagian utara, yaitu Gujarat. Ini didukung oleh Bin Sabel, Senukergonya, dan Suterhim. Lalu yang kedua, Islam di Indonesia adalah dari wilayah India bagian selatan, bukan dari Bengali atau Bangladesh. Ini pendapat dari Syed Qadratullah Fatimi. Jadi berdasarkan beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa Islam datang pada abad ke-7 Masehi berasal dari Arab, sedangkan Islam yang datang pada abad ke-13 Masehi berasal dari Gujarat. Lalu pertanyaannya, mengapa Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Yang pertama, dibawakan secara damai. Yang kedua, masuknya agama Islam mudah, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, tidak mengenal sistem kasta. Semua manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Tuhan. Yang keempat, upacara keagamaan tidak membutuhkan biaya yang lebih besar. Lalu saluran-saluran yang digunakan di dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama adalah saluran perkawinan. Para pedagang Arab, Persia, Cina, dan India yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang menikah dengan penduduk setempat. Dari ikatan ini terbentuklah ikatan kekerabatan. Lalu yang kedua adalah saluran perdagangan. Para pedagang Arab, Persia, Cina, dan India biasanya bertempat tinggal sementara di daerah sekitar pelabuhan. Kesempatan ini digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Lalu yang berikutnya adalah saluran kebudayaan. Penyebaran Islam ini juga dilakukan dengan pertunjukan seni seperti wayang kulit oleh Sunan Kalijaga. Lalu yang berikutnya, saluran pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam dan pesantren. Ada 3 contoh metode pengajaran pesantren, yaitu
metode sorongan, di mana santri menghadap guru seorang sambil membawa kitab. Kiai menerangkan, lalu santri menyimak. Lalu yang berikutnya metode bandongan, yaitu metode kuliah. Para santri duduk mengelilingi kiai yang menerangkan pelajaran. Lalu yang berikutnya adalah metode weton, artinya waktu. Metode ini dilakukan sewaktu-waktu tertentu, misalnya dilakukan setelah sholat fardu. Lalu yang berikutnya adalah saluran politik, yaitu berdirinya kesultanan-kesultanan Islam. Sifat masyarakat Indonesia yang paternalistik memungkinkan atau memudahkan rakyat mengikuti apa yang dianut pemimpinnya atau rajanya. Sehingga kalau rajanya beragama Islam, maka rakyatnya mengikutinya. Lalu yang berikutnya adalah saluran tasawuf, yaitu ajaran yang lebih menekankan kepada kekuatan-kekuatan logika atau pemikiran-pemikiran tentang kehidupan yang nyata. Sahabat-sahabat pembelajar, lalu yang berikutnya adalah pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Pengaruh Islam dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat Indonesia diantaranya sebagai berikut. Bidang politik. Kedatangan Islam membawa pengaruh besar pada kehidupan politik. Contoh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha berubah menjadi konsep kesultanan yang meletakkan nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam mengendalikan kekuasaan. Sebutan raja menjadi sultan. Yang berikutnya adalah bidang sosial. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha berlaku sistem kasta yang membedakan masyarakat menjadi golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Setelah Islam masuk menjadi pudar karena Islam tidak menerapkan sistem kasta. Di bidang agama, pada masa Islam sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan lain. Di bidang kebudayaan, berkembang kebudayaan Islam di Indonesia tidak memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Tentu dengan memodifikasi dan menyesuaikan agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Terjadilah akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Sahabat-sahabat pembelajar, ternyata pengaruh Islam juga memunculkan kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai sekitar tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Kejayaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan yang kuat di Selat Malaka. Dalam bidang keagamaan, Sultan Samudra Pasai sangat taat beragama dan menganut mazhab Syafi'i. Kerajaan Samudra Pasai mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Apa yang menyebabkan kemunduran Samudra Pasai? Kerajaan Samudra Pasai mulai meredup setelah Kerajaan Malaka muncul dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Selat Malaka. Yang berikutnya adalah Kerajaan Malaka yang berdiri sekitar tahun 1414 sampai 1511 Masehi. Kejayaan Kesultanan Malaka. Kerajaan Malaka mempunyai pengaruh politik terhadap kerajaan-kerajaan kecil di Selat Malaka. Kerajaan Malaka mempunyai hubungan baik dalam bidang politik dan dagang dengan Gujarat, Cina, Benggala, serta pelabuhan-pelabuhan di Jawa. Pelabuhan Malaka juga menjadi pusat kegiatan perdagangan dari kerajaan-kerajaan Indonesia. Kerajaan Malaka mempunyai hubungan dengan negara-negara tetangga. Adapun yang menyebabkan keruntuhan Kesultanan Malaka adalah
Kerajaan Malaka mengalami kemunduran setelah direbut oleh bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso Albuquerque pada tahun 1511 Masehi. Lalu yang berikutnya adalah Kerajaan Aceh yang berdiri sekitar tahun 1513 Masehi sampai 1641 Masehi. Kejayaan Kesultanan Aceh. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 sehingga pusat perdagangan pindah ke Aceh. Ciri-ciri yang menonjol dari Kerajaan Aceh adalah kehidupan yang bercorak Islam. Raja-raja Aceh sangat memperhatikan pada kehidupan agamanya. Lalu dibangunnya masjid pertama di Aceh yaitu Masjid Baitur Rahman. Kerajaan Aceh memiliki tradisi agama yang kuat. Bahkan Kerajaan Aceh sering disebut menjadi Serambi Mekah. Apa yang menyebabkan kemunduran Kesultanan Aceh? Sepeninggalan Sultan Iskandar Thani, Aceh lambat laun mulai mengalami kemunduran. Banyak daerah-daerah yang ditaklukkan memisahkan diri. Akhirnya Aceh runtuh setelah ditaklukkan bangsa Belanda pada abad ke-20. Lalu yang berikutnya adalah Kerajaan Demak yang berdiri sekitar tahun 1478 sampai 1546. Kerajaan Demak ini dihubungkan dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit dengan tahun sakanya Sirno Ilang Kertaning Bumi. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kejayaan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak dianggap sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Banyak membangun masjid dengan menggunakan perpaduan arsitektur Islam dengan arsitektur setempat. Kehidupan ekonomi masyarakat Demak bersumber pada pertanian dan perdagangan. Dalam bidang keagamaan, Demak berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam yang didukung oleh para wali atau dikenal dengan Wali Songo. Apa yang menyebabkan kemunduran Kerajaan Demak? Adanya konflik dalam keluarga Sultan memperebutkan tata Demak. Ada beberapa daerah yang melepaskan diri dan membentuk kesultanan baru seperti Banten dan Cirebon. Akhirnya pusat pemerintahan Kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang. Kemudian kerajaan yang Islam yang berikutnya adalah Kerajaan Mataram Islam. Berdiri tahun 1575 Masehi hingga sekarang. Kerajaan Mataram merupakan kerajaan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya. Sebagai raja pertama, ia mempunyai gelar Panembahan Senopati ing Alogo Saidin Pranata Gama. Kejayaan Kerajaan Mataram. Pada masa kerajaan Sultan Agung Mataram mengalami kejayaan. Dalam bidang politik berhasil memperluas kekuasaan di berbagai daerah yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Dalam bidang ekonomi berkembang menjadi negara agraris. Hasil utamanya adalah beras. Apa yang menyebabkan kemunduran Kerajaan Mataram? Yaitu masuknya pengaruh Belanda untuk menguasai tanah Jawa yang subur. Belanda berhasil memecah belah Mataram. Pada tahun 1755 Masehi dilakukan perjanjian Giyanti yang isinya membagi Kerajaan Mataram menjadi dua kerajaan, yaitu daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Kesunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan Islam lainnya adalah Kerajaan Pajang, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate, dan Tidore.
sahabat-sahabat pembelajar bisa mencari materinya di literasi. Demikianlah pembelajaran kali ini. Untuk penguatan, kerjakan evaluasi dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Mengapa Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? 2. Sebutkan saluran-saluran yang digunakan dalam menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, jelaskan 3 pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Yang keempat, sebutkan 4 kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang kelima, mengapa kerajaan Aceh mengalami kemunduran? Sahabat-sahabat pembelajar, setelah kalian mengerjakan latihan tersebut, kirimkan ke email yang tercantum dalam tag. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.